Saudara, sampai sekarang saya tidak pernah bisa memikirkan atau mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan, apa alasan Tuhan mencintai kita? Saya seringkali punya banyak pertanyaan mengenai Alkitab, mengenai beberapa hal dalam hidup ini, dan saya selalu menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi untuk pertanyaan yang satu ini, sampai sekarang saya belum bisa menemukan jawabannya. Pertanyaan yang berkata, kenapa Tuhan mengasihi kita? Apa yang dimiliki oleh manusia sehingga Tuhan benar-benar mengasihi saya dan saudara? Adakah sesuatu yang kita miliki yang membuat Tuhan mencintai kita? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu bukti loh Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dengan memberikan anaknya kepada kita, kita tahu Tuhan itu benar-benar mencintai setiap kita. Tapi apakah yang dimiliki oleh manusia sehingga Tuhan mencintai kita sedemikian luar biasa? Saudara, kalau ada orang yang mengasihi kita, maka tentu saja ada sesuatu yang kita miliki yang membuat mereka jatuh hati dengan kita. Kita perhatikan bagaimana ketika Yusuf itu sangat dikasihi oleh Potifar. Kenapa? Karena Yusuf memiliki sesuatu. Potifar bisa melihat bahwa di dalam diri Yusuf itu ada Tuhan yang menyertai dia. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Melihat itu, maka Potifar pun sangat mengasihi Yusuf. Bahkan lebih lagi istri Potifar lebih sayang dengan Yusuf. Ya, Tante Putih ini lebih sayang dengan Yusuf, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia bisa melihat ada sesuatu yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak muda yang sangat ganteng dan perawakannya juga sangat indah. Itu dikatakan oleh Alkitab. Selalu ada sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini membuat orang lain bisa jatuh hati dengan saudara. Tetapi ketika Tuhan mengasihi kita, coba kita tanyakan apa yang kita miliki. Ya, saudara, tidak ada yang kita miliki yang dapat membuat Tuhan terkesan begitu kemudian Tuhan mengasihi kita dan mencintai kita. Kalau malaikat saja yang sempurna Tuhan buang, Tuhan juga bisa membuang kita. Tetapi kita tahu pilihan yang telah dibuat oleh Tuhan. Dia memilih untuk mencintai kita sekalipun dia tahu cintanya akan memiliki konsekuensi. Harga yang akan dibayar oleh Tuhan itu besar sekali. Ketika dia memilih untuk melanjutkan cintanya kepada saya dan kepada Anda, yakni dia harus mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada orang Israel, sebenarnya kalau saya mau sayang, saya bisa sayang Esau dan saya bisa membuang Yakub. Karena ingat, Esau itu adalah anak sulung daripada Ishak. Tuhan bisa saja memilih Esau kemudian membuang Yakub, tetapi kemudian kita mengatakan Tuhan memilih Yakub dan membuang Esau. Jadi selain mengasihi, Tuhan bisa punya pilihan lain, yakni membuang kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kewajiban bagi Tuhan untuk mengasihi manusia, keharusan bagi Tuhan untuk mengasihi manusia. Tidak. Tuhan tidak semestinya mengasihi kita. Tuhan tidak seharusnya mencintai kita. Bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Allah untuk mengasihi saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak. Allah punya pilihan yang lain. Makanya saya katakan tadi, kalau Allah bisa membuang malaikat, Allah bisa membuang yang namanya Esau, Allah juga bisa membuang kita. Tetapi pada kenyataannya, ketimbang membuang saya dan saudara, dia bahkan memilih untuk menyelamatkan kita dengan cara yang tak terduga sama sekali.